ketiga yang berjudul munafik dan ikhlas hati akan pernah maju. Perkenalkan saya pada kabar dia. Saya Kamila Putri. Saya Febrianti. Saya Halimah. Saya Putri Almedi. Munafik. Perbuatan munafik adalah salah satu perbuatan yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 8. Ciri-ciri orang munafik ada 3 menurut hadis dari Abu Hurairah, yaitu yang pertama, berbohong dalam berucap merupakan ciri pertama orang munafik. Yang kedua, orang munafik adalah mengingkari janji. Dan yang ketiga, ada orang munafik adalah pengkhianat. Golongan munafik adalah segolongan manusia yang menyusup ke tengah barisan orang-orang beriman. Golongan munafik yang berada dalam tubuh umat Islam menyimpan banyak strategi dan siasat yang begitu licik tanpa peduli hal haram. Mereka adalah mata-mata yang menyesatkan. Mereka adalah mata-mata orang kafir dan musuh Islam yang sengaja ditanam. Mereka akan selalu mencari celah untuk merusak tantangan kehidupan, mental spiritual, dan persatuan kaum muslimin. Adapun bahaya sifat munafik antara lain. Yang pertama ada bahaya terhadap diri sendiri, dan yang kedua ada bahaya terhadap orang lain. Para ulama dan karakteristik orang munafik di dalam Al-Quran antara lain: 1. Berbohong dan menjadikan sumpah bohongan sebagai tameng. Yang ketiga, menghalangi jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, jelek amal. Yang kelima, jelek hatinya. Yang keenam, tampil melek tapi rusak batinnya. Yang kelima, perkataan tapi buruk hatinya. Yang kedelapan, buruk sangka atau suzon. Yang kesembilan, berpaling dan sombong. Yang sepuluh, melarang orang lain berinfak. Yang sebelas, mengusir orang mukmin dan merasa lebih kuat. Selanjutnya ada keras hati. Menurut kamus bahasa Arab, keras hati sama dengan kaswa, alfa. Artinya kekerasan hati atau kebencian. Quran surat Al-Baqarah ayat 24 menjelaskan bahwa pada hati itu terkadang menghilang bersih dan juga terkadang menjadi hitam kelam. Sebagaimana diterangkan dalam hadis Rasulullah SAW, sebisa mungkin seorang muslim memperhatikan hatinya setiap saat, jangan sampai menjadi keras dan sulit menerima kebenaran. Macam-macam hati. Ibnu Qayyim al-Jauzi mengatakan bahwa hati itu mempunyai 2 ciri, yaitu hidup atau mati. Atas dasar ini, hati terbagi kepada 3 jenis, yaitu 1. Hati yang sehat atau qalbun salim, 2. Hati yang mati atau main atau al-qalb, dan 3. Hati yang sakit atau B. Tanda-tanda mulai hati. Pertama, kemalasan dalam kebanyakan ketaatan serta kemaksiatan. Kedua, terpengaruhnya dengan ayat-ayat Quran yang dibacakan, dan yang terakhir tidak berpengaruh dengan berbagai ujian maupun musuh dari Allah Subhanahu wa taala. Kerasnya hati. Yang pertama, kemusyrikan, kekufuran, dan kemunafikan. 2. Melanggar perjanjian yang dibuat kepada Allah Subhanahu wa taala. 3. Tertawa berlebihan. 4. Banyak berbicara dan banyak makan. 5. Banyak melakukan dosa. 6. Lalai dari obat hati yang orang yang keras memiliki agar dia bisa berjalan Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa cara untuk melunakkan hati, yaitu dengan cara: A. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu mengingatkan keimanan. B. Banyak mengingat Allah, berpikir dan baca Al-Quran. C. Belajar ilmu agama. D. Berlindung kepada Allah dari hati yang tidak khusyuk dengan doa. E. Berbuat baik terhadap anak yatim dan orang miskin. F. Mengingat kematian dan tidak kubur. D. Menghadiri majelis taklim dan majelis nasihat. A. Menjauhi sebuah terjadinya fitnah dan dosa. B. Makan makanan yang halal. D. Salat malam. K. Beribadah dan berbakti diri kepada Allah. D. Berteman dengan orang-orang yang salah. Selanjutnya itu ada keras kepala. Keras kepala berarti individu yang tidak mau menuruti nasihat orang lain. Alasan seseorang menjadi mendapatkan perilaku keras kepala adalah: 1. Melakukan keras kepala melekat pada diri seseorang karena sifatnya yang mudah tersinggung dan mudah marah kepada orang yang berbeda
berbeda pemikiran dengannya. Yang kedua itu, seorang yang keras kepala salah satu sebabnya karena ada keinginan tujuan tertentu. Ketiga, orang yang keras kepala pada pihak tertentu. Karena orang yang punya sifat keras kepala, arti keras kepala bisa sangat subjektif, tergantung persepsi dan masing-masing individu. Ada anggapan bahwa seorang tidak akan mengakui dirinya sebagai orang yang keras kepala. Adapun ciri-ciri orang keras kepala adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki ide atau rencana yang harus diwujudkan sekalipun ide atau rencana tersebut salah. Dan yang kedua, bersikeras melakukan suatu hal meskipun orang lain tidak ingin melakukannya. Dan yang ketiga, jika ada ide orang lain yang berbeda, dia menuduh ide itu buruk dan tidak berhasil. Cara mengurangi sikap keras kepala yaitu yang pertama ada mendengarkan pendapat orang lain meskipun berbeda pandangan. Yang kedua, terbuka dengan segala kemungkinannya. Yang ketiga, mengakui kesalahannya. Dan yang keempat, menyesuaikan dengan keadaan. Sekian dari kelompok kami. Ada yang bertanya? Ditanyakan? Ya, saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juna Utama. Saya ingin bertanya, apa tanda-tandanya mulai mengerasnya hati? Ya, izin menjawab ya. Ya. Tanda-tanda mulai mengerasnya hati yang tiga. Yang pertama ada bermalas-malasan dalam mengerjakan kebaikan dan ketaatan serta meremehkan kemaksiatan. Lalu yang kedua ada tidak terpengaruhnya hati dengan ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan. Lalu yang terakhir tidak terpengaruh hatinya dengan berbagai ujian maupun musibah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Saya. Perkenalkan, nama saya Erin Nurul Hidayah, saya dari kelompok 2. Mau nanya, apa saja ciri-ciri orang keras kepala? Terima kasih. Ciri-ciri orang yang keras kepala ada 3. Yang pertama, memiliki ide atau rencana yang harus diwujudkan, sekalipun ide atau rencana tersebut salah. Dan yang kedua, bersikeras melakukan suatu hal meskipun orang lain tidak ingin melakukannya. Dan yang ketiga, jika ada ide orang lain yang berbeda, dia menuduh ide itu buruk atau tidak berhasil. Terima kasih. Yang dari kelompok kami, sepertinya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi